Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jiwa bela diri Sho Honceng dapat dikatakan sebagai yang paling cocok untuk menjadi insinyur jiwa di seluruh dunia. Jiwa bela diri Sho Honceng adalah kodok emas berkaki 3. Jiwa binatang langka ini memiliki kemampuan khusus. Itu dapat memanipulasi logam. Dia bisa mengendalikan semua jenis logam. Dia bahkan dapat menyerap energi dari logam tertentu untuk mendukung dan meningkatkan budidaya pribadinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi raja jiwa di usia yang begitu muda? Dia dikenal sebagai keajaiban nomor 1 di Kekaisaran Ryu dalam sejarah karena kemampuannya yang mengesankan dalam mengendalikan logam. Jika pangkatnya bisa menyusul Marulong, ia pasti akan langsung menggantikannya. Namun, seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun tiba-tiba melangkah ke depan Dayu Heng. Sosoknya tinggi dan ramping, tetapi tampak muda dan belum dewasa, namun ada sedikit keteguhan di wajahnya yang cantik. Cahaya keemasan dan tebal muncul dari tubuhnya dan membentuk penghalang cahaya yang melindungi bagian dalamnya. Siapa dia? Ketika Sho Honceng jelas melihat gadis muda yang jauh lebih cantik daripada adik perempuannya Meng Honceng, tindakannya menjadi sedikit lamban. Ia takut melukainya. Namun, serangannya telah dilepaskan sepenuhnya. Menariknya sekarang tidak mungkin bahkan jika dia mau. Siapa dia? Dia adalah kecantikan nomor 1 di halaman luar Akademi Shrek dan bisa dikatakan sebagai yang memiliki fitur paling tidak menonjol dalam kompetisi ini. Dari tim Akademi Shrek, dia adalah Jiang Nanan. Tepat saat serangan mengerikan itu akan mendarat, Jiang Nanan melampaui harapan semua orang. Sosoknya ditelan oleh meriam jiwa yang membayangi semua orang. Tidak, Jiang Nanan. Susan Si melihat dari jauh. Pupil matanya melebar ketika saat darah di wajahnya surut dan aura membatu segera dilepaskan dari dalam tubuhnya. Kekuatan Xuan Wu-nya akhirnya dipicu sekali lagi pada saat Jiang Nanan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ma Xiaotao berdiri di sampingnya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dan memukul leher Susan Si. Kekuatan Xuan Wu Susan Si belum meletus ketika dia pingsan. Ma Xiaotao mengangkat kakinya dan menendangnya dari panggung kompetisi. Guru Wang Yan berdiri tiba-tiba di panggung ketika dia melihat tindakan Ma Xiaotao dan matanya berbinar ketika dia bergumam pelan. Dia akhirnya menjadi seorang pemimpin tim yang berkualitas. Saat Ma Xiaotao menendang Susan Si dari panggung, monyet merah tua Marulong telah tiba di depannya. Monyet itu bergoyang-goyang di depannya dan kerangkanya yang awalnya kurus dan kecil tiba-tiba meledak membesar. Itu telah menjadi kera besar yang panjangnya lebih dari 4 meter dalam sekejap mata. Ia mengangkat tinjunya yang raksasa dan memukulnya ke kepala Ma Xiaotao. Ini bukan keterampilan jiwa. Ini adalah binatang jiwa yang nyata dan budidayanya pasti lebih dari 10.000 tahun dinilai dari auranya. Siapa yang akan mengira bahwa Marulong dapat melepaskan seorang binatang buas untuk bertarung dalam kompetisi? Monyet ini bukan satu-satunya yang menyerangnya. 34 bola petir telah menyusul Ma Xiaotao ketika dia mundur, dan itu berasal dari Michael. Semua bola petir berubah menjadi jaring besar yang tidak memiliki celah saat ia menerkamnya. Chen Fei, Raja Jiwa Burung Petir, menerkam ke depan di samping kera besar iblis merah gelap ketika dia berulang kali menembakkan bola cahaya keemasan dari tangannya. Bola-bola cahaya keemasan mengikuti di belakang bola petir dan menyegel setiap tempat yang memungkinkan bisa dihindari oleh Ma Xiaotao. Namun, ini bukan ancaman terbesar yang dihadapi oleh Ma Xiaotao. Ancaman terbesar dan paling mencolok yang dia hadapi saat ini adalah masih Marulong, pemimpin tim Kekaisaran Ryu. Meriam emas ada di pundaknya lagi. Emosi Marulong tampak sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kematian rekannya, dan tangannya masih stabil seperti saat dia menatap Ma Xiaotao dengan mata dingin dan berbinar. Satu-satunya orang yang tidak bergerak dari tim Kekaisaran Ryu adalah Meng Honceng. Dia berdiri di belakang Marulong, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Xiao Xiafeng,
bergegas ke sisi Marulong dan memasukkan bola berbentuk bulat putih dan lembut ke mulut Marulong. Dia mengunyahnya tanpa ragu-ragu. Roti kukus. Xiao Xiaofeng sebenarnya adalah master jiwa tipe makanan tidak diragukan bahwa roti kukus yang dia masukkan ke mulut Marulong berfungsi untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Ada roti kukus di mulut Xiaofeng juga. Sementara bunyi dentuman logam terdengar dari tubuhnya, 81 barel meriam muncul satu demi satu. Penggunaan benteng ala jiwa muncul lagi. Kekuatan jiwa sudah mulai mengembun di celah meriam hitam. Xiaofeng adalah master jiwa tipe makanan yang dia mampu mempertahankan benteng ala jiwa untuk jangka waktu yang lebih lama daripada master jiwa normal. Ma Xiaotao berada di bawah tekanan dari 4 orang dan seekor binatang buas, dan dia tidak punya harapan untuk menghindari serangan gencar ini. Strategi lawannya jelas. Mereka ingin meniadakan kekuatan pemimpin tim Akademi Shrek sekaligus sebelum mereka menargetkan orang lain. Sama seperti Ma Xiaotao, memasuki situasi berbahaya, keadaan di sisi lain juga mulai berubah secara drastis. Wajah Xiao Honcheng penuh senyuman bangga ketika semua meriam jiwanya mengenai target mereka. Susansi telah memindahkannya, tetapi ini memberikan kesempatannya untuk ketenaran dan kemuliaan daripada membantu timnya. Dia bahkan memiliki pemikiran bahwa dia akan menjadi pahlawan akademi sendiri jika dia bisa menghapuskan 5 anggota Shrek yang tersisa dengan serangan epiknya. Dia bahkan akan menjadi pahlawan nasional. Namun senyuman di wajahnya dengan cepat diganti dengan kabut teror. Alasannya karena bola cahaya keemasan meledak memblokir 128 meriam jiwanya dan tiba tepat di depan matanya. Selanjutnya, dia merasa seolah-olah meriam jiwa di tubuhnya telah tumbuh 10 kali lebih berat, seolah-olah akan menyeret tubuhnya ke neraka. Dia takut berat yang menakutkan ini akan merobek tubuh fisiknya sendiri. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan logam, tubuhnya pada akhirnya yang menahan semuanya, dan itu adalah daging. Dia hampir secara instan memutuskan hubungannya dengan meriam jiwanya dan membiarkan lusinan meriam jiwa jatuh ke tanah. Bayangan emas melesat di sebelahnya dalam sekejap mata dan menendang dadanya. Kilau emas surut Xiao Honcheng dapat dengan jelas melihat orang yang baru saja menendang dadanya. Bukankah itu perayu dengan kecantikan yang tak tertandingi? Apa ini? Mata Xiao Honcheng melebar ketika dia tidak bisa percaya bahwa gadis muda yang tampak lembut dengan hanya 4 cincin jiwa bisa dengan paksa menghentikan meriam jiwanya. Apakah ini nyata? Tendangan Jiang Nanan cukup berat dan menjatuhkannya saat ia tersandung ke belakang. Kekuatan jiwa Xiao Honcheng telah banyak dikeluarkan pada saat ini dan berat badannya tampaknya telah meningkat tajam. Dia tidak memiliki cara untuk menghindari serangan ini. Jiang Nanan melompat saat tendangannya mengenai sasarannya sebelum dia menjepit lehernya di antara kedua kakinya. Sebelum Xiao Honcheng bisa berjuang atau membalas, dia sudah dilemparkan. Selanjutnya, dia melihat ujung yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Itu milik Dayu Heng. Tepi yang tajam adalah cakar harimau emasnya yang berkilau. Xiao Honcheng ingin mengutuk. Apa yang tidak dia lihat adalah bahwa Jiang Nanan memuntahkan darah dan pingsan begitu dia membuangnya. Jiang Nanan dipilih oleh Penatua Swan untuk menjadi salah satu anggota tim cadangan dan berbagi status yang sama dengan Susansi. Mungkinkah itu karena dia cantik? Seseorang harus melihat 4 keterampilan jiwanya. 4 keterampilan jiwa Jiang Nanan adalah busur pinggang, kontrol gravitasi, teleportasi instan, dan tubuh emas tak terkalahkan. Busur pinggang, keterampilan jiwa yang relatif normal, tetapi 3 keterampilan jiwa yang tersisa menyaingi bahkan pemindahan dunia bawah misterius. Tubuh emas tak terkalahkan adalah bentuk pamungkas dari perlindungan absolut. Tidak ada yang bisa menembus tubuh emas tak terkalahkan kecuali memiliki kekuatan ilahi. Jiang Nanan telah menggunakan tubuh emas tak terkalahkan untuk memblokir serangan terkuat Xiao Honcheng. Dia kemudian menggunakan teleportasi instan dan kontrol gravitasi untuk melepaskan tekanan pada Xiao Honcheng, dan akhirnya menggunakan busur pinggang untuk membuangnya. Ketidakpercayaan dan kebingungan Xiao Honcheng datang karena kombinasi keempat keterampilan jiwa ini. Jiang Nanan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah saat dia memberikan segalanya untuk mempertahankan tubuh emas tak terkalahkan yang memakan banyak korban di tubuhnya. Dia tidak memiliki potensi BB atau Susansi yang luar biasa, namun dia memiliki keterampilan jiwa yang cukup kuat. Dia adalah petarung jarak dekat nomor 1
di tim Akademi Shrek dalam keadaan tertentu, dan dialah yang memberi Dayu Heng kesempatan. Bila yang menyilaukan memancarkan rona menakutkan saat keterampilan jiwa ke-6 pemusnahan harimau putih diluncurkan, wasit dari kompetisi Surga Iblis Daulo muncul di samping dalam sekejap, tetapi ragu-ragu sejenak karena dia tidak yakin apakah dia harus ikut campur. Ini akhir final kompetisi dan campur tangannya sangat mungkin mempengaruhi hasil kompetisi, namun seseorang telah binasa. Dan jika orang lain menemui ajalnya, akan ada banyak tekanan padanya sebagai wasit. Anggota tim masing-masing dari Kekaisaran Ryu dan Shrek semuanya dapat digambarkan sebagai keajaiban luar biasa. Pemusnahan Dayu Heng jatuh. Pemusnahan harimau putih dapat dikatakan sebagai upaya terbaiknya. Wasit ada di sini, dan dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan apakah dia mungkin akan membunuh lawannya. Cincin jiwa kelima Xiao Honcheng bersinar ketika keterampilan jiwa yang menakutkan akan menabraknya. Ia tak berani menggunakan alat jiwanya lagi, karena itu pasti tak bisa menahan serangan ini. Ia menggunakan keterampilan jiwa pada saat yang genting ini. Cakar harimau putih melintas, sementara tubuh Xiao Honcheng tampak langsung meleleh. Dia berubah menjadi bola berisi cairan emas gelap, lalu meluncur ke tanah. Pemusnahan harimau putih juga langsung mendarat di bidang cairan itu. Pemusnahan Dayu Heng sangat hebat dan aura maniak, dan dahsyatnya mencapai tingkat tertinggi dalam sekejap. Dan cairan yang diubah oleh Xiao Honcheng disayat menjadi potongan-potongan saat meledak ke segala arah seperti bubuk halus. Namun tepat ketika cairan menyentuh tanah, itu menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dan cairan emas gelap hanya tampak sedikit hangus ketika keluar dari penjara petir. "Saudaraku!" Meng Honcheng berteriak kaget, dan dia akhirnya bergerak setelah menahan diri sejak awal. Saat dia bergegas menuju cairan emas gelap yang mengalir keluar, cairan itu mulai mengeras, dan ketika Xiao Honcheng muncul kembali di depan mata semua orang, seluruh tubuhnya penuh luka dan ada puluhan luka di sekujur tubuhnya. Dia batuk seteguk demi seteguk darah dan jatuh ke lengan Meng Honcheng. Namun dia masih sadar dan berkata, "Nasib buruk seperti ini, aku terluka parah." Ini adalah kerinduan emas keterampilan jiwa 10.000 tahun yang sangat kuat. Xiao Honcheng dapat langsung mencarikan dirinya sendiri dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi logam cair menggunakan kerinduan emas. Dia menggunakan kerinduan emas untuk menghindari kematian yang akan datang. Sementara Xiao Honcheng terluka parah, Ma Xiaotou membuat keputusan tak terduga di sisi lain. Pemimpin tim Shrek memilih untuk melakukan serangan daripada membela diri di bawah rentetan serangan lawan-lawannya. Dia terbang mundur seperti sambaran petir saat dia mengangkat lengan kanannya, dan bola api merah menyala berkumpul dan berubah menjadi Phoenix hitam sebelum itu ditembakkan. Pada saat yang sama, dia melompat turun dari panggung kompetisi tepat pada saat menghadapi serangan lawan-lawannya. Sasaran Phoenix hitam bukanlah kera besar dan juga bukan Marulong. Kecepatan Phoenix hitam tidak cepat, tetapi mutiara petir Michael menghilang saat Phoenix hitam bertabrakan dengannya. Ketika Phoenix hitam bentrok dengan bola logam Chen Fei, itu menghilang menjadi ketiadaan juga, dan alat jiwanya diuapkan sepenuhnya. Aura Phoenix hitam berapi-api itu terlalu menakutkan, dan target pertamanya adalah Chen Fei. Chen Fei baru saja meluncurkan serangannya dan berdiri di sebelah kera iblis haus darah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ma Xiaotou akan mengejarnya. Tubuhnya berkedip-kedip ketika dia berusaha menghindari serangan dari Phoenix hitam. Kecepatan burung Phoenixnya bukanlah sesuatu yang bisa diancam oleh Phoenix hitam. Sangat disayangkan, penilaiannya keliru. Api Phoenix hitam tiba-tiba meledak keluar. Kecepatannya terlalu cepat. Tubuh Chen Fei dengan cepat ditelan. Ini terlambat bahkan untuk menggunakan alat jiwa pertahanan. Marulong berteriak, "Wasit! Surga Iblis Daulo, fokus pada Dayu Heng." Saat teriakan Marulong terdengar, ia sudah terlambat. Suara nyaring renyah dan nyaring dari Phoenix terdengar. Tubuh Chen Fei masih melompat ke langit, tetapi setengah tubuhnya telah menghilang dan mayatnya jatuh ke panggung. Michael tidak menahan diri saat menyaksikan tragedi Chen Fei. Dia berusaha untuk memblokir serangan Phoenix hitam. Apa yang tidak dia duga, Phoenix hitam membelok dan akhirnya menerjang ke arah Marulong. Mata Marulong memerah karena kemarahan dan kebencian. Tetapi ia tidak punya pilihan selain menggunakan penghalang tak terkalahkannya sendiri. Meskipun dia juga seorang kaisar jiwa, dia tahu
Tidak ada alat jiwa lain di gudang senjatanya selain penghalang tak terkalahkan yang dapat memblokir serangan Ma Xiaotao. Dentuman terdengar, api merah melepuh, meledak di langit, dan awan berbentuk jamur merah gelap meledak di udara. Lin Si dan Chen Fei tewas dalam pertempuran, sementara Ma Rulong dan Michael, alat jiwa penghalang tak terkalahkannya, tidak lagi berfungsi. Harus diingat, setiap siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu hanya diberikan satu alat jiwa penghalang tak terkalahkan. Ma Xiaotao melompat turun dari panggung, dan ini berarti dia tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi ini juga berarti bahwa dia berhasil menyimpan kekuatannya dan tidak terluka. Ma Xiaotao tidak melirik ke panggung, dia meraih Susansi dan dengan cepat kembali ke ruang tunggu. Yu Hao melompat dari tempat duduknya dan langsung memberinya tempat. Tempat duduknya langsung menguap begitu Ma Xiaotao duduk, dan Guru Wang Yan buru-buru bergeser dengan takut. Tampaknya siapapun yang menyentuh Kaisar Jiwa Phoenix ini akan dilelehkan. Ada 2 peserta dari tim Kekaisaran Ryu yang tewas dalam pertempuran hari ini, dan itu dalam pengawasan wasit Judul Doulo. Situasi Lin Si masih dianggap sebagai kecelakaan, tetapi surga iblis Doulo benar-benar tidak bisa menyelamatkan Chen Fei tepat waktu. Pertempuran ini menunjukkan betapa ganasnya kedua belah pihak dalam serangan mereka. Ma Xiaotao melemparkan Susansi ke samping. Yu Hao dengan cepat meletakkan kedua tangannya di punggung Ma Xiaotao. Dia mengaktifkan pincer permaisuri es dan tangan giok misteriusnya untuk memperkuat kekuatannya saat dia menekan tangannya ke punggungnya, dan 2 aliran uap meletus. Pakaian Ma Xiaotao langsung menguap. Yu Hao hanya merasakan 2 gelombang panas itu membanjiri tubuhnya dan melonjak dengan gila. Namun hari ini berbeda dari situasi sebelumnya. Dia berada dalam kondisi puncaknya sekarang. Kekuatan jiwanya melonjak dengan cepat. Es pamungkas meleburkan gelombang api yang melonjak ini. Pada saat yang sama Ma Xiaotao merasakan gelombang dingin. Wang Dong juga di samping Yu Hao sekarang. Dia meletakkan telapak tangannya pada Yu Hao dan meringankan beban Yu Hao dengan peningkatan Hodong Power. Phoenix api hitam yang panjangnya tidak lebih dari 1 meter memiliki kekuatan yang menakutkan. Sepertinya Ma Xiaotao hanya mengangkat tangan kanannya, tetapi serangannya terkandung kehendak api Phoenix-nya dan 3 kekuatan keterampilan yang menakutkan. Itu pembaptisan Phoenix, Phoenix penembus langit, dan Phoenix pecah yang terkandung dalam tulang roh lengan kanannya. Ini adalah metode rahasia Akademi Shrek, mengompres 3 keterampilan jiwa sebelum melepaskannya, dan itu hanya cocok untuk Ma Xiaotao yang merupakan seorang master jiwa tipe kekuatan, bahkan Dayu Heng tidak bisa melakukannya. Ini adalah kekuatan sejati Ma Xiaotao. Untuk beberapa alasan, Yu Hao mengalami perasaan aneh ketika dia meletakkan telapak tangannya di punggung Ma Xiaotao. Setelah dia mengalami perubahan kekuatan es dan api dengan Ma Xiaotao sebelumnya, itu tampaknya mengembangkan semacam kecocokan. Kekuatan jiwa yang membara di tubuh Ma Xiaotao memanggilnya Yu Hao Linglung. Itu karena dia pernah merasakan sesuatu yang serupa sebelumnya antara dia dan Wang Dong. Saat itulah keduanya menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam perasaanku. Sangat mirip rasanya sekarang, namun Ma Xiaotao adalah Phoenix, sementara dia adalah permaisuri es dan mata roh. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kecocokan jika dia mengandung elemen api dan dia mengandung elemen es? Ini terlalu aneh. Ma Xiaotao juga merasakan apa yang dirasakan Yu Hao. Dia bahkan merasakannya lebih intens. Dia berhasil dengan cepat menekan api jahat yang melanda dirinya menggunakan es pamungkas. Dia jelas merasakan es dingin beredar di sekujur tubuhnya. Kenapa seperti ini? Ma Xiaotao juga sangat bingung. Apa perasaan aneh ini? Dibandingkan dengan 2 kali terakhir di mana Yu Hao menekan api jahat secara pasif untuknya, dia melakukannya secara aktif saat ini. Dia juga dalam kondisi puncak. Ma Xiaotao juga telah memulai api jahatnya tanpa ragu-ragu karena dia ada di sekitarnya. Sepanjang jalan, perubahan kecil mulai terjadi antara es dan api mereka. Sementara perubahan aneh ini terjadi di antara mereka, pertandingan tim berakhir. Pada tahap kompetisi hari ini, Meng Honcheng menyelamatkan Xiao Honcheng dan mundur dengan cepat. Di sisi lain, anggota tim Kekaisaran Ryu yang masih hidup menjadi gila setelah anggota mereka yang lain terbunuh.
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.